Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. Keempat, tidak sambil main game. Kelima, persiapkan Alkitab. Keenam, persiapkan persembahan. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu. Pemusik kita Kak Elsa dan Bang Yohanes, pembaca firman Coki Aritonang. Selamat beribadah. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita tetap bersemangat dan jumpa bersama Kak Rani dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain, juga dengan pemusik kita Kak Elsa dan Bang Yohan. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ajak teman-teman semua untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Baik adik-adik, masih tetap semangat bukan? Ya, karena Kak Rani hari ini juga mau mengajak adik-adik untuk selalu bersemangat untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, untuk menyemangati adik-adik untuk memasuki waktu ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah pujian kita pada pagi hari ini, yaitu dari Kidung Sekolah Minggu nomor 55. Kita akan nyanyikan sama-sama, yuk. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesudahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami, agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut, dan baik hati terhadap semua orang. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Wah, senangnya lihat adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan. Tapi semuanya masih semangat kan? Untuk itu kita biar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu pujian kita, Selamat Pagi Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan,
Masih semangat kan? Kita masih tetap bangkit berdiri ya. Dan di lagu kedua ini Kak Kiki mau mengajak adik-adik bernyanyi lagu pujian Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Kita nyanyikan ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, sekali lagi asik. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, sekali lagi asik. Adik-adik, hari ini kita kembali membacakan hukum Taurat. Hari ini kita mau membacakan hukum Taurat yang ke-5 sampai 10. Seperti hari Minggu kemarin ya adik-adik, adik-adik sendiri yang akan membacakannya. 1, 2, ya. Nyanyi sudah, berdoa sudah, baca hukum Taurat sudah. Apalagi kira-kira ya adik-adik? Ya, bagian paling pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah gak sabar kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita akan bernyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan kasih karunia telah Engkau berikan tengah-tengah kehidupan kami. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu dan menjadi pelaku akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua, kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Adik-adik tentunya tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Cerita firman Tuhan hari ini bertemakan tentang mendengarkan nasihat orang tua, yang terambil dari nats firman kita hari ini dari Amsal 4 ayat 1-4. Sebelum kita mendengarkan firman, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dari adik kita Coki Aritonang. Silakan adik kami Coki. Amsal 4 ayat 1-4. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amsal 4 ayat 1-4. Terima kasih Coki untuk pembacaan firman-Nya. Adik-adik, sebelum kita ke penjelasan firman, kakak mau ajak adik-adik melihat cerita animasi berikut ini ya. Markiton, mari kita tonton. Kenalin, ini Intan, gadis pria yang usia 7 tahun. Dia baru saja masuk SD tahun ini. Dia gemar sekali main game dan makan makanan manis. Apalagi coklat. Ini Papa Intan. Papa Intan bekerja sebagai pegawai di kantor. Hari ini Papa Intan pulang cepat karena hari ini ia mendapat gaji bulanan. Papa sangat menyayangi Intan. Begitu juga dengan Intan yang sangat menyayangi Papa. Intan, ini ada uang jajan untukmu. Wah, Keesokan harinya, di hari Minggu, Intan dengan semangatnya pergi ke taman bermain untuk bermain dengan teman-temannya. Dia bermain bola, traktir temannya makan es krim, makan burger dan minum soft drink di McD. Saat berjalan pulang pun, dia tidak melewatkan untuk membeli gulali dan coklat manis kesukaannya. Memasuki ruang tamu, Intan bertemu dengan Mama. Mama terkejut melihat Intan karena ia membawa jajanan manis yang banyak sekali. Intan, kamu beli coklat sebanyak ini? Papamu sudah terlalu membaca kamu ya. Kamu tahu tidak? Banyak makanan coklat itu tidak baik jika kamu tidak rajin menggosok gigi. Rajinlah gosok gigimu. Di malam hari, Intan sembunyi-sembunyi berjalan ke arah dapur. Sampai di depan kulkas, ia membukanya pelan-pelan dan dengan hati-hati ia membawa coklat ke kamarnya. Sesampainya di kamar, ia langsung melahap coklat-coklat itu. Enak sekali coklat ini. Nyam 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 nyam. Kan coklat memang enak ya. Nyam 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 nyam. Coklat aku masih banyak. Gosok giginya nanti saja. Nyam 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 nyam.
Di pagi hari, Mama dan Papa dikejutkan dengan teriakan dari Intan. Wah, Mama, Papa, gigi Intan sakit. Intan pun hanya bisa menangis menahan sakitnya. Papa dan Mama Intan langsung membawa Intan ke rumah sakit. Nah, adik-adik sudah lihat kan cerita tentang Intan yang mengabaikan nasihat orang tua tadi? Gigi Intan jadi sakit karena dia tidak mau gosok gigi setelah makan makanan yang manis. Padahal orang tuanya sudah mengingatkan loh adik-adik. Nasihat orang tua itu baik loh untuk bekal kehidupan kita. Nah, untuk adik-adik lebih memahami lagi tentang firman Tuhan kita minggu ini, adik-adik bisa belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Salomo zaman dulu nih adalah anak yang patuh pada nasihat orang tuanya loh. Salomo menuliskan pengalamannya yang mengatakan betapa pentingnya didikan dari orang tua. Salomo sendiri memperoleh nasihat dari ayahnya. Ayo, siapa yang tahu ayahnya Salomo? Ya benar adik-adik, Daud. Sebagai seorang raja yang memimpin bangsa Israel, Daud mematuhi ajaran-ajaran Tuhan dan tetap mengajarkan pengajaran Tuhan itu kepada Salomo. Karena orang tua adalah model bagi anak-anaknya, seperti Daud yang menjadi model bagi Salomo. Nah, adik-adik, jadi kalau adik-adik dimarahi atau dinasehati oleh orang tua, adik-adik tidak boleh balas marah, ataupun adik-adik malah bersungut-sungut, kesal, gondok. Nah, itu malah nggak boleh. Hal itu tidak disukai Tuhan. Karena papa dan mama adik-adik melaksanakan firman Tuhan seperti ada tertulis di dalam Ulangan 6, yaitu perintah Tuhan itu haruslah engkau mengajarkannya dengan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi jangan heran ya adik-adik kalau papa dan mama kalian di rumah nih suka bawel, suka cerewet, suka marah-marah. Pagi-pagi adik-adik sudah dibangunkan dan disuruh mandi, disuruh beres tempat tidur, disuruh makan, dan disuruh menyiapkan bahan pembelajaran untuk belajar online. Nah, semua itu harus adik-adik lakukan dengan sukacita karena nasihat dari orang tua, arahan dari orang tua itu baik loh adik-adik buat masa depan kalian agar lebih disiplin nantinya, agar lebih mandiri. Dan terlebih lagi mereka sangat mencintai adik-adik loh. Terlebih lagi juga kasih Tuhan buat adik-adik semua. Baiklah adik-adik, untuk meneguhkan hati adik-adik dan membakar semangat adik-adik agar lebih giat lagi melakukan setiap nasihat yang telah diarahkan oleh orang tua, guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan inam pendeta di gereja. Nah, kita undang Roh Kudus untuk menguatkan hati adik-adik dapat bisa menjalankan itu dengan penuh sukacita dan tuntunan Tuhan tentunya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami betapa pentingnya nasihat orang tua bagi kehidupan kami dan bagi masa depan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, ajar kami untuk dengar-dengaran akan nasihat orang tua, biarlah Tuhan kami dibentuk menjadi bejana yang baik agar bisa berguna bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Tuhan, kami manusia yang tak luput dari segala dosa, kiranya Engkau Tuhan juga layakkan kami dan sucikan kami dari segala dosa kami agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini tiba waktunya untuk aktivitas.
aktivitas minggu ini, adik-adik dapat mengabadikan kegiatan saat adik-adik sedang melakukan arahan atau nasihat dari papa atau mama. Adik-adik dapat mengirimkan foto aktivitas ke WA kakak-kakak sekolah minggu ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari kita lihat aktivitas adik-adik hari Minggu kemarin. Check it out! Gimana adik-adik? Setelah adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, anak sekolah minggu harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Ingat itu dan tanamkan dalam hati kalian. Sebagai respon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik yang terkasih, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Siapkan uang persembahannya, siapkan tempat persembahannya. Firman Tuhan yang menghantar kita untuk mengumpulkan persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya.